Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Minggu Rogate 17 Mei 2020 dari GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu bersama secara live streaming dalam damai dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Dari rumah-rumah kita, dari ladang-ladang, juga dari ruangan rumah sakit, juga dari ruang isolasi, bersama-sama kita menyambut barisan prosesi ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ucapan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami mempergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian dari pemuda Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Batang Siantar. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Saat badai bergelora,
untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, urapi kami, agar firman-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat Tuhan menghadapi apapun yang datang menggoda kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin percaya Engkau berada di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah kita hari ini yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar. Ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel,
yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatmu untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umat untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur jika sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun ibadah kita masih di rumah masing-masing. Kita percaya hal ini tidak mengurangi sukacita kepada kita, tidak mengurangi kasih Tuhan juga kepada kita. Itu jelas kita rasakan. Benar Bapak Ibu? Itu pasti. Jemaat Tuhan, Rogate, itulah nama minggu kita hari ini, yang artinya berdoa atau doa. Kalau kita berbicara soal berdoa, banyak sekali yang mendefinisikan ini. Antara lain, berdoa adalah nafas iman. Berarti tak berdoa imannya tidak bernapas lagi. Berarti mati. Ada lagi yang lain. Berdoa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Yang berarti juga tak berdoa, hubungan manusia dengan Tuhan telah putus. Dan banyak lagi definisi yang lain. Coba kita bayangkan Bapak Inang, kalau sudah tidak bernapas lagi iman kita, tidak beriman. Kalau kita sudah putus hubungan kita dengan Tuhan, dari definisi yang ini, hanya dua ini aja, masih banyak lagi yang lain. Bagaimana seorang nama poso atau pemuda ketika tidak lagi punya iman? Bagaimana seorang nama poso atau bapak atau inang jika hubungannya dengan Tuhan tidak ada lagi? Putus. Kenapa banyak di jalanan sekarang ini pemuda melakukan kejahatan? Itu karena imannya sudah tidak ada lagi. Hubungannya dengan Tuhan telah terputus. Itulah dia. Makanya banyak sekali zaman sekarang ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh nama poso, yang dilakukan juga oleh orang tua, banyak sekali. Itu karena tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi napas iman dalam dirinya. Kalau yang orang yang beriman, godaan apapun di luar sana, dia tidak akan terkontaminasi. Dia tidak akan terbawa semanis apapun, tawaran apapun itu, kalau imannya ada. Tentu dari dua jenis ini aja pun bisa kita simpulkan
betapa pentingnya ternyata berdoa itu. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 38 atau Matius 26 ayat 41. Di situ jelas. Bahkan di Haleluya kita di Haleluya nomor 108 ayat 6, Sai martonggo ulang polang ase tambah gogomin. Artinya berdoa jangan sempat putus. Tidak berdoa, itu maksudnya. Jemaat yang terkasih. Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja selalu berdoa. Selalu berdoa. Yaitu doa syukur kepada Tuhan. Apa yang disyukuri Daud dalam doanya? Dia dipilih menjadi raja bukan karena kelebihan atau ada yang luar biasa. Dia seorang gembala. Dia anak Isai, anak ketujuh. Dia bukan konglomerat. Dia bukan keturunan Ningrat atau raja-raja atau yang lain. Itulah kehidupannya. Bukan karena kehebatannya, ya, tapi dipilih oleh Tuhan. Ketika di hadapan Saul dia selalu terancam, bahkan ancaman dari anaknya sendiri yang berkudeta menjadi raja. Namun semua masalah, tantangan bisa dia lalui karena Tuhan saja. Tanpa kuasa Tuhan hidupnya sia-sia. Ini yang dia syukuri. Itu selalu dalam doanya kepada Tuhan. Dia bisa selamat karena Tuhan menyertai. Satu hal yang Daud keluh kesahkan pada Nabi Nathan. Rumahnya sudah selesai. Dan ia telah menempatinya. Namun tabut perjanjian masih berada di tenda-tenda. Padahal tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Tabut perjanjian itu yang mereka bawa lambang kehadiran Allah. Sepanjang tabut itu ada bersama-sama dengan umat itu, mereka selalu menang melawan apapun. Dan sebenarnya khotbah kita ini masih baru mereka melawan orang Palestina. Ketika sampai kepada mereka tabut itu kembali yang direbut oleh orang Palestina, mereka menang jadinya karena udah sama-sama mereka. Lalu pertanyaan sekarang Bapak Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa tabut perjanjian itu sekarang? Mungkin kita bertanya dalam hati kita, apakah tabut itu? Tabut itu adalah firman Tuhan yang kita terima. Firman Tuhan yang ada bagi kita itulah tabut. Sepanjang firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita di setiap langkah, di setiap kehidupan kita, kita pasti akan menang melawan godaan-godaan apapun. Amin. Pasti akan menang kita. Tabut perjanjian itu adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kita, yang menuntun kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh menang. Jadi melalui khotbah ini juga diingatkan pada kita, jangan sempat tidak ada tabut Tuhan di dalam diri kita. Jangan sempat kosong, jangan sempat nihil khotbah firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Daud sadar siapa dia. Setelah melihat karya Tuhan begitu besar baginya, maka dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Ini tadi, karena dia sadar dia tidak siapa-siapa, bukan raja atau apa, ya. Sebelumnya Daud melihat dirinya sebagai orang yang biasa. Dengan ungkapan siapakah aku ini, setelah ia merenungkan dirinya sesungguhnya, sehingga ada perasaan ketidaklayakan di hadapan Allah. Penuh dengan keterbatasan, tidak layak. Itulah menurut Daud dirinya. Sudah terlalu banyak yang Tuhan perbuat baginya dibanding dengan yang dia perbuat untuk Allah. Apa yang kuperbuat untuk Tuhan? Sementara Tuhan begitu besar perbuatan Tuhan baginya. Jemaat, mungkin ini yang perlu kita teladani.
sikap rendah hati, sadar akan keterbatasan, sehingga dia pintar merasa dia pintar merasa tapi bukan merasa pintar. Bahkan bukan saja tentang dirinya, tapi latar belakang keluarganya sehingga menurutnya tidak layak menjadi sedemikian besar. Inilah lebih dari apa yang dia pikirkan, semua dilengkapi oleh Tuhan. Dilengkapi oleh Tuhan. Itu sebabnya secara terus-menerus dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, begitu besar karya Tuhan bagi kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, sehingga kita pun diajari seperti meneladani Daud dalam khotbah kita ini. Bagi Daud dalam doanya, tidak ada Allah selain Tuhan Allah. Doa Daud ini kalau kita renungkan dalam-dalam, bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita juga. Tentu ini memotivasi kita untuk tetap bersyukur. Melalui doa dan sikap kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Sehingga pengakuan kita juga bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber segala berkat yang mencukupkan segala yang perlu bagi kita. Apalagi jika kita bandingkan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita, dibanding dengan perbuatan kita kepada Tuhan, sebenarnya tidak layak. Siapa kita ini? Tapi Tuhan melayakkan, Tuhan mencukupkan. Iman Daud juga, janji Allah kepadanya kekal adanya. Begitu juga atas keturunannya yang masih jauh ke depan. Khususnya pada umatnya Israel. Juga keturunannya. Daud optimis pasal semua itu. Maka saudara sekalian, jika kita hidup dalam janji Allah, disitulah terbangun rasa syukur kepada Tuhan. Walau kadangkala ada penderitaan. Penderitaan apa yang kita alami saat ini? Yang kita alami sekarang ini secara universal, menyeluruh, yaitu adanya virus COVID-19. Kita takut, kita khawatir. Terkadang kecurigaan kepada orang yang di samping kita semakin besar. Namun kita tetap harus optimis seperti Daud. Walaupun di dalam penderitaan dia tetap optimis. Karena janji Tuhan itu, kuasa Tuhan pasti akan berada di tengah-tengah kehidupannya. Kita alami kasih Tuhan tak akan meninggalkan kita. Jiwa yang optimis dalam kehidupan ini pasti merasakan tetap kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di balik dari semua ini, walaupun mungkin dalam penderitaan, ketakutan, terkadang kekhawatiran kita, pasti ada rencana Tuhan yang indah dan penuh sukacita. Itulah kepada orang percaya. Maka sekali lagi, tabut Tuhan jangan lepas dari dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa seperti Daud, mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang mengancam kehidupan kita ini, kita pasti tetap akan tegar. Kita tetap akan kokoh di dalam kehidupan ini. Tidak gentar. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa Immanuel bersama kita, Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Yang mengingatkan kami agar tetap berdoa. Karena kami percaya Engkaulah sumber segala yang baik. Kuatkan kami Bapa, agar tetap setia walaupun penuh keterbatasan. Bapa, tolong kami. Jika sampai hari ini ibadah kami masih di rumah masing-masing karena virus corona yang melanda dunia, khususnya Indonesia ini, menimbulkan penderitaan yang mendalam. Banyak yang korban, meninggal, sakit,
bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga terjadi kemiskinan dan keterpurukan. Ya Tuhan, kami percaya, jika Tuhan mau, apapun itu yang mengancam kehidupan kami semuanya, dapat Tuhan musnahkan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, meminta pertolongan-Mu, agar segera menghilangkan semua virus corona ini. Sebab bagi-Mu, Bapa, ini tidak seberapa dibanding dengan kuasa-Mu, agar negara ini pulih kembali seperti sedia kala. Kami boleh bersama-sama kembali, bersama-sama bersekutu di rumah ibadah ini. Kami rindu Tuhan, bersama-sama memuji Engkau, Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi para medis yang berjuang merawat saudara kami yang sedang dirawat sebab terjangkit virus corona ini. Engkaulah Tuhan, melindungi mereka, memberi kesehatan, kekuatan dan semangat menjalankan tugas mulia ini. Dan mereka yang terbaring pun, Engkau yang menjamah dan mencabut sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh pulang ke rumah, membawa sukacita berkumpul bersama keluarga. Tuhan, juga pemerintah kami, aparat kepolisian yang bersusah payah mengaturkan rakyat yang majemuk ini, agar disiplin terhadap aturan-aturan. Bantu mereka Tuhan, agar semakin berkhianat, agar tidak berkhianat. Sebab mereka boleh sabar dan tabah menghadapi masyarakat yang banyak ini. Bapa di sorga, mungkin di tengah-tengah kami pun jemaat-Mu Tuhan, banyak yang sedang menderita. Apakah itu karena sakit penyakit? Apakah itu karena ditinggal yang terkasih? Dan yang lain-lain lagi. Bapa, tolong kami. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal doa kami yang harus kami minta kepadamu, tapi kami kurang pandai Bapa meminta apa yang perlu bagi kami. Tapi kami yakin percaya melalui doa kami ini, Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik bagi kami. Sehingga kami percaya oleh kasih-Mu, oleh kesetiaan-Mu bagi kami boleh bersukacita dalam kehidupan ini. Jagai kami Tuhan, jagai anak-anak kami, jagai Tuhan pekerjaan kami, agar tidak terkontaminasi hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak dosa dan pelanggaran kami, ampunkan kami Bapa, agar senantiasa layak menerima berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bersulit dan merdu, membimbing
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu.